Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kaya dalam kemurahan. Teks firman Tuhan terdapat di dalam 2 Korintus 8 ayat 1-7 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa arti kemurahan hati? Arti kemurahan hati adalah siap membagikan atau tersedia untuk memberikan waktu, tenaga, bakat, dan harta untuk memberkati orang lain. Menurut Gordon MacDonald, definisi kemurahan hati adalah mengorbankan sesuatu yang berharga bagi kita demi kebaikan orang lain, karena kita mencintai mereka. Seseorang dengan sekadar memberi dapat dilakukan tanpa kasih atau terpaksa. Tetapi kemurahan hati sejati selalu diprakarsai oleh kasih. Tuhanlah yang memprakarsai kemurahan hati dengan kasih. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ini Allah berkemurahan hati memberikan anaknya yang kasihnya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan kasih ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam latar belakang teks ini, Yudea terus-menerus mengalami kelaparan. Dan orang-orang Kristen di daerah itu sangat-sangat bergumul. Mereka membutuhkan apa yang mereka butuhkan. Orang-orang Kristen saat itu sangat membutuhkan kebutuhan hidup yang sebenarnya. Kita bisa lihat di dalam Roma 15 ayat 25-26. Paulus mengajarkan bahwa orang Makedonia bukan memberi karena mereka memiliki banyak kelebihan. Sebaliknya, mereka mengalami kemiskinan dan ujian penderitaan berat. Tapi mereka memberi melebihi apa yang bisa mereka berikan. Pemberian mereka dilakukan dengan sukacita. Kita bisa lihat di dalam ayat yang kedua. Karena sukacita itu datangnya dari Tuhan. Bahkan orang-orang Kristen ini memohon dengan sungguh-sungguh untuk mengambil bagian dalam memberi. Dan itu datang dari hati mereka sendiri. Bahwa mereka memberi di luar kemampuan mereka, terlepas dari kesengsaraan mereka. Kemurahan hati sejati memberikan diri kita tertuju kepada Tuhan. Ketika kita memahami bahwa hidup kita bukan milik kita sendiri, maka kita juga akan melihat bahwa kekayaan dan harta benda yang kita miliki bukanlah milik kita sendiri. Kita hanyalah seorang pengelola. Ketika kita memberikan diri kita terlebih dahulu kepada Tuhan, maka tidak akan sulit memberikan yang lain. Harta kita, kekayaan kita kepada Tuhan. Marilah kita suka memberi dengan tertuju kepada Tuhan. Memberi adalah tanda kaya akan kasih karunia. Kita bisa melihat 7 ayat yang ke-7 dan 8. Kita tidak bisa hanya mengatakan mengasihi Tuhan tanpa memberi. Kasih ditunjukkan melalui tindakan kita.
Kemurahan hati kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Bahkan memberi dari kekurangan kita. Itu tanda kasih kita kepada Tuhan. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini, jangan pernah berhenti bermurah hati dengan kasih. Karena kemurahan hati sudah diajarkan dan teladankan Kristus bagi kita di kayu salib. Dan kemurahan hati adalah tanda kaya akan kasih karunia Tuhan. Amin.